بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, ibadah salat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam, sehingga sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk menjalankannya dengan penuh kesadaran serta penuh kehusuan. Bahkan salat merupakan ibadah yang paling pokok, karena salat merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang berlimpah. Namun dalam pelaksanaan salat tersebut ternyata ada beberapa jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat mengerjakan salat. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 7 jenis pakaian yang dilarang dipakai dalam mengerjakan ibadah salat. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, seluruh ulama telah sepakat bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat yaitu ibadah salat. Sehingga jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalan ibadahnya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula semua amalan ibadahnya. Maka oleh karena itu dalam melaksanakan salat, kita mesti melakukannya secara total agar pahala salat kita menjadi sempurna, baik itu di saat mengerjakan salat wajib ataupun mengerjakan salat sunnah. Selain seseorang harus melakukannya secara khusyuk dan menghayati setiap bacaan dalam salat, ia juga wajib memperhatikan setiap pakaian yang ia gunakan saat mengerjakan salat. Sehingga jangan sampai pakaian yang ia pakai asal-asalan saja sementara kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 7 jenis pakaian yang dilarang dipakai di saat mengerjakan salat wajib ataupun sunnah yang mesti kita hindari sebagai seorang muslim. Pakaian yang pertama yaitu pakaian yang penuh dengan gambar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan khamisah, yaitu jenis pakaian yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Kemudian ketika beliau telah mengerjakan salat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Zahim ibnu Hudzaifah dengan membawa khamisah ini, dan bawalah kepadanya jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika aku salat." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab As-Shalah. Di dalam hadis lain dari Imam Anas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang digunakan untuk tutup di samping rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku kain tersebut karena dia selalu tergambar dan terlintas dalam pikiranku ketika aku sedang salat." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah.
Menurut Imam Al-Qastolani dalam kitab Al-Irsyad, beliau berkata bahwa jika ada gambar yang berada di hadapan kita bisa mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang mengerjakan sholat, terlebih lagi jika gambar tersebut berada di pakaian saat sholat. Kemudian pakaian yang kedua yaitu sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan isbal menurut istilah yaitu melabuhkan pakaian dan kemudian membiarkannya hingga melewati batas yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam, baik itu karena sombong ataupun tidak sombong. Di dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Abu Hurairah, beliau berkata, di saat ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, maka Rasulullah akan menyuruhnya pergi agar berwudu kembali. Lalu orang tersebut pun akan pergi untuk berwudu lagi, kemudian ia datang kembali, namun Rasulullah menyuruhnya pergi lagi. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Lalu Rasulullah pun berpaling dan berkata, "Orang itu mengerjakan sholat namun sarungnya menutupi mata kakinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil atau yang sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Kitabul Libas. Dan para ulama telah berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya secara fikih sholatnya seseorang yang berpakaian seperti itu saat sholat. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada juga yang menganggap tetap sah. Kemudian pakaian yang ketiga yaitu sholat dengan menggunakan sepotong baju saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Dan adapun yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini yaitu saat mengerjakan sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya kepada Rasulullah mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju saja. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam kitab At-Tamhid, Imam Ibnu Abdul Bar beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya para ulama ahli ilmu mereka sangat merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika mereka melakukan sholat, sehingga mereka selalu merias dirinya yaitu dengan cara memakai baju yang terbaik dan memakai parfum serta menggunakan siwak. Kemudian pakaian yang keempat yaitu memakai pakaian yang pendek sehingga akan tersingkap ketika ruku dan sujud. Pada kondisi zaman sekarang, selain memakai celana yang ketat, tidak sedikit orang-orang yang memakai kemeja yang pendek dan ketat saat mengerjakan sholat, sehingga di saat mereka ruku dan sujud, kemeja yang semula menutup celananya akan terangkat ke atas sehingga punggung dan sebagian anggota auratnya akan terlihat dan bisa mengakibatkan sholatnya menjadi batal. Kemudian yang kelima yaitu menyingsingkan lengan baju. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini seringkali kita lakukan ketika sholat, yaitu menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai melaksanakan sholat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut dengan menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah. Kemudian yang keenam yaitu terbukanya kedua bahu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang yang mengerjakan sholat dengan busana yang tidak menutupi bahu. Karena sesungguhnya kedua bahu itu mesti tertutup di saat mengerjakan sholat dengan tujuan untuk menjaga kesopanan dan juga kehusuan dalam beribadah.
Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh, yaitu menggunakan baju yang ketat yang menggambarkan lekuk tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya pada malam hari, kemudian ia sholat malam bersamanya, sedangkan pada waktu itu ia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit dan ketat sehingga membentuk semua tubuhnya. Lalu Rasulullah pun menasehatinya, jika pakaian itu sempit, maka jadikanlah sarung saja, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Namun jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Kitabus Shalah. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Jilid 1 beliau pernah berkata bahwa jika seseorang sholat memakai baju yang tipis sehingga kelihatan kulit tubuhnya, maka tidak sah sholatnya. Menurut Syekh Albani, beliau berkata bahwa celana yang ketat itu bisa mendatangkan dua macam musibah. Musibah yang pertama, bahwa orang yang memakainya itu menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin memakai celana yang lebar dan juga longgar. Kemudian musibah yang kedua, yaitu celana ketat bisa menyebabkan bentuk aurat menjadi terlihat dengan jelas. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 7 jenis pakaian yang dilarang dipakai saat mengerjakan sholat, bahkan dibenci dan tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.